mengabsen dulu, rekan-rekan yang hadir dari kabupaten kota. Bentar ya Bapak Ibu. Dari Kabupaten Bandung, siapa yang hadir? Ada yang hadir? Kabupaten Bandung? Belum ya. Kabupaten Bandung Barat hadir? Mohon nanti kalau ada perwakilannya bilang hadir ya. Kemudian dari Kabupaten Bekasi hadir? Kayaknya ada ya Pak ini ya, hadir ya Kabupaten Bekasi. Kemudian, siap. Kabupaten Bogor? Hadir, Bu. Oke, atur nuhun. Hadir. Siap. Kabupaten Ciamis? Dia lagi Ada ya? Oke. Kabupaten Cianjur? Cianjur? Hadir, Bu, hadir. Mantap. Kabupaten Cirebon? Kabupaten Cirebon, ada yang hadir? Nah, belum hadir ya. Kabupaten Garut? Hadir, Bu. Garut? Oke, Hadir. terima kasih. Kabupaten Indramayu? Ada perwakilan? Hadir, Belum Ibu. hadir. Oh, hadir. Alhamdulillah, makasih. Kabupaten Karawang? Hadir, Ibu. Oke. Kabupaten Kuningan? Kabupaten Majalengka? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Oh, ya, makasih. Kabupaten Pangandaran? Hadir, Bu. Siap hadir, Bu. Hadir, Bu. Siap. Hadir, Bu. Kabupaten Purwakarta? Hadir. Hadir, siap. Siap. Nuhun. Kabupaten Subang? Hadir, Bu. Iya, makasih ya, Teh. Ya. Kabupaten Sukabumi? Hadir, Ibu. Ya, terima kasih. Sumedang? Hadir, Bu. Oke. Kabupaten Tasikmalaya? Hadir, hadir, Bu. Oke. Kota Bandung? Siap, Bu. Hadir. Oke. Banjar? Banjar. Siapa yang hadir? Hadir, hadir. Hadir. Hadir, Bu. Oke, bagus. Nuhun. Bekasi? Kota ya, kota. Hadir. Oke. Bogor, kota. Bogor. Bogor nih belum. Cimahi? Hadir, Bu. Oke. Cirebon? Hadir, Ibu. Oke. Depok? Oh, hadir. Oke. Hadir, Bu Retno. Sukabumi? Oke, nuhun. Sukabumi? Hadir, Bu. Oke. Tasikmalaya? Kota. Kota Hadir, Tasik. Bu. Oke, terima kasih. Hadir, Bu. Ini untuk narasumber dari BSKDN sudah hadir. Iya. Mbak siapa nih? Aduh. Ibu Mardiana. Oh, belum ada Bu Mardiana. Ya, ada Mbak Juni juga. Ya, baiklah Bapak Ibu. Untuk Bismillahirrahmanirrahim, untuk mengefektifkan acara Bintek pada hari ini, mari kita mulai saja ya acaranya. Mungkin serius tapi santai aja ini mah ya.
Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu narasumber dari BSKDN Kemendagri yang sudah berkenan hadir pada acara Bintek hari ini. Kemudian rekan-rekan kabupaten kota, pejuang Litbang, pejuang IPKD di Provinsi Jawa Barat, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Sebagaimana telah direncanakan setelah dilakukan kick-off oleh BSKDN Kemendagri, tahun ini akan kembali dilakukan pengukuran IPKD untuk provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Nah, untuk Provinsi Jawa Barat kami sudah mengikuti di awal-awal IPKD pembukaan input data IPKD, dan insya Allah nanti di tanggal 16 sampai 20 September ini akan dibuka kembali aplikasi untuk penginputan data IPKD kabupaten kota. Berdasarkan hasil penilaian tahun lalu masih banyak ya kabupaten kota yang nilainya belum maksimal. Salah satu kendalanya adalah ada yang masih salah input data tidak lengkap, data tidak di-upload di website pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan masih ada kebingungan juga terkait proses input data di aplikasi. Dan berdasarkan informasi dari rekan-rekan BSKDN ada sedikit perubahan terhadap cara bagaimana menginput di aplikasi IPKD. Nah, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis dan juga untuk lebih meningkatkan pemahaman rekan-rekan di kabupaten kota agar dapat menginput data sesuai yang diharapkan dalam aplikasi IPKD, sehingga outputnya diharapkan ya selain kualitas tata kelola keuangan daerah lebih baik di kabupaten kota di Jawa Barat, juga nilai IPKD rekan-rekan di kabupaten kota di tahun ini bisa meningkat dan memitigasi resiko kesalahan teknis. Nah, untuk itu sesuai janji kami Bapak Ibu di acara evaluasi IPKD di Garut kemarin, tindak lanjutnya nih kami menyelenggarakan Bintek bagaimana proses penginputan data ke dalam aplikasi IPKD di tahun 2024 ini. Saya harapkan Bapak Ibu dapat memanfaatkan momen ini jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan ke narasumber. Barangkali itu ya Bapak Ibu sebagai pembukaan, maksud dan tujuan kita berkumpul di Zoom pada hari ini adalah ya tadi meningkatkan pemahaman kita tentang IPKD dan bagaimana kita dapat menginput data ke aplikasi dengan maksimal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada narasumber dari BSKDN Kemendagri untuk langsung ya menyampaikan materi tentang proses pengukuran IPKD di tahun 2024 ini. Waktu dan layar saya persilahkan. Mangga ini Mbak Mardiana. Mohon izin Ibu, suara saya sudah Ya. terdengar ya Bu ya? Oke, terdengar. Ya, baik. Oke, tapi izin ya Mbak, sebelum paparan, Ya. Bapak Ibu, tolong dibuka kameranya, kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Oke, Pak Fahmi, tolong di guide Pak Fahmi. Ya, siap. Ya. Tolong Bapak Ibu dibuka ya kameranya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Kita sesi foto dulu. Ditahan ya Bapak Ibu selama 7 detik. Siap. Mudah-mudahan cukup. Ya, dimulai. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Iya, terima Oke, kasih Bapak. makasih. Mangga Bu Mardiana untuk melanjutkan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardiana, Bu, tim teknis dari IPKD BSKDN Kemendagri. Mohon izin Bu Retno dan Bapak Ibu perwakilan tim IPKD dari Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Mohon izin langsung share screen saja. Mohon izin Bapak Ibu, di sini izin saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi pengukuran IPKD tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan di tahun 2023 lalu, dan juga penginputan IPKD untuk tahun 2024 ini yang mengukur tahun anggaran 2023 untuk kabupaten dan kota seprovinsi Jawa Barat. Izin mungkin Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya dengan IPKD ini, bahwa mungkin saya ulangi sedikit bahwa terkait dengan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, maka perlu dilakukan pengukuran IPKD ini. Kemudian di Kemendagri sendiri, Menteri sebagai pembina terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka melakukan pengukuran IPKD ini. Nah, atas dua hal tersebut, yaitu untuk menilai tata kelola keuangan daerah dan juga Menteri Dalam Negeri sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan pengukuran IPKD ini dan dibentuklah Permendagri 19 tahun 2020 tentang pengukuran IPKD. Selanjutnya ini adalah dimensi-dimensi dalam IPKD, ada 6 dimensi. Yang pertama itu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, yang kedua itu pengalokasian belanja dalam APBD, kemudian yang ketiga itu transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang keempat adalah penyerapan anggaran, yang kelima adalah kondisi keuangan daerah, dan yang terakhir adalah opini BPK atas LKPD. Nah, ini sudah ada bobotnya masing-masing untuk semua dimensi, kecuali dimensi 2 dan 4 itu bobotnya 20, yang lain adalah 15. Lanjut, ini terkait dengan pemetaan hasil penginputan IPKD tahun 2023, tahun anggaran 2022 yang dilakukan 2023 lalu. Seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat sudah menginput secara lengkap ke dalam aplikasi IPKD. Semuanya sudah hijau. Lalu ini hasil evaluasi untuk provinsi. Provinsi Jawa Barat selamat karena sudah mendapatkan predikat terbaik secara nasional untuk provinsi yang klaster kemampuan keuangan daerah tinggi. Mungkin nanti provinsi bisa bisa membagikan ilmu kepada kabupaten kota terkait dengan tips-tips bagaimana menjadi yang terbaik senasional. Kemudian ini untuk hasil evaluasi kabupaten kota se-Jawa Barat di tahun lalu untuk mengukur tahun anggaran 2022, dimulai dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, dan Cirebon. Semua sudah baik, yang Cianjur sudah baik, yang lain masih perlu perbaikan, artinya masih perlu meningkatkan IPKD untuk tahun ini. Kemudian ini untuk yang Kabupaten Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, dan Purwakarta. Juga Kabupaten Karawang sudah baik. Untuk yang lain masih perlu perbaikan untuk peningkatan tahun ini. Lalu untuk Kabupaten Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Banjar, dan Kota Bekasi. Untuk Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sumedang sudah baik, untuk yang lain masih perlu perbaikan. Lalu ini untuk Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, dan juga Kota Tasikmalaya. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk Kota Sukabumi dan juga Kota Tasikmalaya sudah mendapatkan kategori baik. Untuk yang lainnya masih perlu ditingkatkan di tahun ini.
ini saya mengevaluasi per dimensi dan juga per indikator untuk IPKD ini dari dimensi 1 sampai dengan 6, ini dari provinsi. Kemudian nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya, karena ini kan ada 28 kabupaten kota, 27 kabupaten kota. Jadi nanti sudah kami catat masing-masing untuk apa-apa saja yang perlu perbaikan untuk di masing-masing indikator dan juga dimensi. Ini mulai dari provinsi kami evaluasi juga. Kemudian ini untuk Kabupaten Bandung, ini hasil evaluasinya. Kemudian ini untuk Kabupaten Bandung Barat, hasil evaluasinya seperti ini. Kemudian untuk Kabupaten Bekasi juga hasil evaluasinya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian Kabupaten Bogor, kemudian Kabupaten Ciamis, sudah ada per masing-masing rinciannya. Kemudian Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Cirebon. Mungkin ini untuk Kabupaten Cirebon, dia kemarin tuh nggak nginput lengkap 29 dokumen nih Bapak Ibu. Jadi nanti mohon untuk tahun ini bisa diinput lengkap 29 dokumennya. Kemudian ini untuk Kabupaten Garut, hasil evaluasinya. Ini untuk Kabupaten Indramayu. Ini untuk Kabupaten Karawang. Nah, ini kan ada catatan untuk mohon agar diupload tanggal unggah di masing-masing dokumen. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengunggah dokumen keuangan daerah ke website resmi Pemda, itu nanti mohon ditampilkan tanggal unggahnya juga. Misal dokumen RKPD itu diunggah di web utama Pemda itu tanggal berapa. Kemudian dokumen misal RKA, SKPD itu tanggal berapa. Jadi per masing-masing dokumennya mohon diberikan tanggal unggah dokumennya. Kemudian untuk Kabupaten Kuningan, kemudian ini untuk Kabupaten Majalengka, evaluasinya seperti ini. Ini untuk Kabupaten Pangandaran. Nah, di evaluasi dimensi 3 ini ada juga kabupaten kota yang masih menggunakan web perangkat daerah maupun PPID. Jadi nanti mohon untuk tahun ini publikasinya itu sudah dilakukan di web utama Pemdanya, bukan lagi di PPID maupun di web perangkat daerahnya. Kemudian ini untuk evaluasi Kabupaten Purwakarta. Ini untuk yang Kabupaten Subang. Kemudian ini untuk Kabupaten Sukabumi. Lalu ini untuk Kabupaten Sumedang. Kabupaten Tasikmalaya ini. Kemudian ini untuk Kota Bandung. Nah, izin Bapak Ibu evaluasi di Kota Bandung ini untuk dimensi 1 memang karena izin untuk dimensi 1 ini memang saklek ya Bapak Ibu, kami di IPKD ini mengukurnya memang benar-benar kami mengukurnya itu per kata. Jadi ketika misal seperti contohnya izin Kota Bandung ini kemarin itu ada ketambahan kode di penulisan program KUA-PPAS. Jadi itu nanti akan menyebabkan ketidaksesuaian untuk antar dokumen baik itu untuk nomenklatur program maupun pagunya. Jadi mohon untuk agar diperhatikan kembali bahwa untuk penulisan kata di setiap program maupun di perangkat daerah itu agar disamakan saja, diseragamkan. Ketika memang sudah sama antara program maupun perangkat daerah antar dokumen perencanaan dan penganggaran, maka nanti dituliskan sama persis saja. Misal ketika program peningkatan kapasitas ASN, misal di dokumen RKPD itu tidak menyebutkan kata program, langsung peningkatan kapasitas ASN. Nanti untuk di KUA-PPAS juga tidak usah menyebutkan kata program. Jadi mohon diseragamkan ketika semua menggunakan awalan program, nanti semua diseragamkan pakai program. Kalau ketika tidak menggunakan awalan program, nanti mohon semua juga disamakan tidak menggunakan kata program. Jadi mohon disamakan semua agar tidak terjadi kasus untuk ketidaksesuaian hanya dikarenakan ada kesalahan penulisan nama program. Lalu lanjut untuk Kabupaten Banjar, evaluasinya seperti ini.
Kemudian ini untuk Kota Bekasi, juga mohon publikasinya di web utama Kota Bekasinya, bukan di web perangkat daerahnya. Kemudian ini untuk evaluasi Kota Bogor, juga mohon bukan di PPID, tapi mohon di web utama para Pemdanya. Kemudian untuk evaluasi Kota Cimahi, evaluasinya seperti ini, mohon ditampilkan untuk tanggal unggah di masing-masing dokumennya, ada dimensi 3. Ini untuk Kota Cirebon, mohon dimensi 3-nya ditingkatkan karena tahun lalu hanya input 10 dokumen, sementara yang disyaratkan itu ada 29 dokumen, jadi mohon tahun ini agar bisa lengkap. Lalu ini untuk evaluasi Kota Depok, juga mohon bukan di PPID maupun Google Drive, jadi mohon di web utama Pemdanya. Ini untuk evaluasi Kota Sukabumi. Ini untuk evaluasi Kota Tasikmalaya. Nah, itu sih Bapak Ibu, nanti izin karena ini ada banyak daerah, mungkin nanti bisa dibaca satu persatu untuk hasil evaluasinya seperti apa. Tadi saya hanya memberikan garis besarnya saja apa yang bisa diperbaiki di tahun ini. Karena untuk secara keseluruhan sih, kalau untuk dimensi 1 di seluruh kabupaten kota itu kebanyakan evaluasinya di kesesuaian pagu ya Bapak Ibu, kesesuaian pagu antara dokumen RKPD dan KUA PPAS, dan juga di kesesuaian pagu KUA PPAS dan APBD. Kemudian untuk dimensi 2 tadi secara keseluruhan itu sebenarnya sudah pada maksimal skornya, mungkin untuk SPM-nya saja ada yang masih beberapa layanan yang tidak dianggarkan. Kemudian dimensi 3 tadi secara keseluruhan, mohon untuk tahun ini diuploadnya ke web utama Pemda, bukan lagi di PPID maupun web perangkat daerah, dan mohon dimunculkan tanggal unggah di masing-masing dokumennya. Dan juga mohon upload lengkap 29 dokumen. Kemudian dimensi 4 tadi juga rata-rata sih untuk penyerapan belanja tak terduga ya Bapak Ibu, yang tidak mencapai 80%. Kemudian dimensi 5 ini karena memang dimensi 5 ini menghitung ataupun mengukur kondisi keuangan daerah dan dibandingkan juga dengan daerah yang dalam klaster sama. Jadi memang dimensi 5 ini banyak daerah yang nilainya itu masih rendah-rendah seperti itu, karena memang dari kondisi keuangannya sendiri seperti untuk PAD-nya itu masih harus perlu ditingkatkan, kemudian masih ada daerah yang belanja pegawainya itu tinggi, terus kemudian masih juga perlu meningkatkan cadangan kasnya. Nah, itu rata-rata kondisi keuangan daerahnya itu masih perlu peningkatan dan juga dibandingkan lagi dengan daerah lain. Jadi memang agar dimensi 5 ini nilainya bagus, maka harus memperbaiki terkait dengan pengelolaan keuangan daerahnya, kondisi keuangan daerahnya, dan juga ketika dibandingkan dengan daerah lain, nanti juga tidak terlalu tinggi untuk perbandingannya. Kemudian untuk dimensi 6 rata-rata sudah maksimal. Mungkin tadi ada beberapa yang masih mendapatkan WDP, maka untuk tahun ini mohon untuk yang sudah WTP, semoga saja bisa mempertahankan predikat WTP-nya. Kemudian ini untuk langkah-langkah peningkatan tadi, bahwa dimensi 1 itu perlunya konsistensi antara nomenklatur program dan juga pagu dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Di sini memang diperlukan komitmen dari kepala daerahnya dan juga DPRD-nya agar sejalan, dari dokumen perencanaan dan juga dokumen penganggaran itu agar konsisten seperti itu. Kemudian dimensi 2, perlunya pemenuhan mandatory spending dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga SPM-nya. Mohon dipenuhi karena memang itu sudah dari undang-undang. Kemudian dimensi 3, perlunya transparansi dokumen keuangan daerah di web utama Pemda dengan waktu pengunggahan itu di bawah 30 hari setelah tanggal penetapannya. Dan juga dimensi 4 itu perlunya penyerapan anggaran belanja minimal itu 80%, baik belanja modal, transfer, belanja tak terduga, dan juga belanja operasional. Kemudian dimensi 5 tadi harus memperbaiki kondisi keuangan daerahnya, dimulai dari PAD-nya, kemudian belanja pegawainya harus ditekan, kemudian perlu meningkatkan cadangan kas maupun investasinya,
dan juga ketika daerah tersebut misal masih memiliki kewajiban ataupun utang jangka panjang maupun jangka pendek, mungkin bisa ditekan juga. Kemudian dimensi 6 perlunya mempertahankan opini WTP dari BPK. Itu tadi untuk evaluasi hasil pengukuran tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan pengukuran di tahun 2023 lalu. Kemudian ini langsung masuk ke pembaharuan aplikasi IPKD di tahun 2024. Jadi ada 5 pembaharuan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adanya perubahan URL, di mana yang sebelumnya itu IPKD strip BPP. Sekarang karena ada perubahan nomenklatur di kami, maka kami melakukan penyesuaian yang sekarang itu yaitu IPKD strip bskdn.kemendagri.go.id. Kemudian untuk pembaharuan yang kedua adanya pembagian user untuk setiap perangkat daerah. Jadi nanti akan dibedakan antara user BP2D, kemudian Diskominfo, BPKAD, dan juga Bapeda. Kemudian untuk yang pembaharuan yang ketiga adanya integrasi antara IPKD dan SIPD pada dimensi 1. Kemudian untuk yang pembaharuan yang keempat adanya perubahan fitur untuk dimensi 2 dan juga dimensi 6. Kemudian adanya statistik hasil pengukuran IPKD pada dashboard. Nah, ini untuk sumber datanya masih sama seperti tahun lalu Bapak Ibu, bahwa untuk yang berwenang dalam data RPJMD dan RKPD itu nanti adalah Bapeda. Kemudian untuk terkait dengan Ketua PPAS, APBD, dan juga LKPD itu nanti dari BPKAD. Lalu untuk yang dimensi 3 terkait dengan transparansi adalah Diskominfo karena sebagai pengelola website utama Pemda. Kemudian untuk opini BPK atas LKPD itu nanti bisa BPKAD maupun inspektorat. Kemudian ini untuk pembagian user perangkat daerah. Jadi kalau tahun lalu itu hanya satu user, daerah underscore kode itu tahun lalu bisa digunakan untuk semua perangkat daerah yang menginput di aplikasi itu. Namun tahun ini ada pembaharuan. Sebenarnya untuk masing-masing user ini ketika masuk ke IPKD itu tampilannya masih tetap sama. Bisa melihat semua dimensi, bisa melihat progresnya, bisa melihat hasil pengukurannya untuk semua dimensi. Namun mengapa kami membagi user ini agar kami bisa men-tracking gitu riwayat perangkat daerah yang menginput ke IPKD ini, karena memang dari pengalaman ada daerah yang masih saling melempar tanggung jawab gitu antara perangkat-perangkat daerah gitu. Jadi ketika misal ada kesalahan input, mereka tidak bisa men-tracking sebenarnya OPD mana sih yang menginput data di IPKD ini. Makanya untuk tahun ini kami bedakan usernya, yaitu untuk user BP2D nanti daerah underscore kode, lalu untuk user Bapeda nanti daerah underscore kode underscore 1, lalu untuk BPKAD nanti daerah underscore kode underscore 2, lalu untuk Diskominfo nanti daerah underscore kode underscore 3. Nanti akan saya share di paparan juga untuk pembagian usernya. Nah, ini untuk pembaharuan dimensi 1, pembaharuan dimensi tadi, yaitu di dimensi 1, 2, dan juga 6. Nah, dimensi 1 ini, kalau tahun lalu itu masih mengupload data dalam bentuk Excel, tahun ini bisa menarik data dari SIPD, namun khusus untuk RPJMD, KUA PPAS, dan juga APBD. Untuk RKPD, masih belum dapat diintegrasikan dengan SIPD, jadi untuk RKPD masih harus menginput manual melalui Excel. Lalu dimensi 2 itu untuk perhitungan alokasi infrastruktur, kalau tahun lalu itu menggunakan format DTU, dana transfer umum. Kalau tahun ini karena kami sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yaitu tentang HKPD yang mensyaratkan 40% dari APBD, maka tahun ini kami mengubah penginputannya menjadi penginputan datanya berdasarkan format APBD secara keseluruhan. Yaitu nanti formatnya itu bisa dilihat di Permendagri 84 tahun 2022 yang belanja infrastruktur pelayanan publik dan juga belanja infrastruktur daerah. Kemudian dimensi 6, jika tahun lalu kami menghimbaunya hanya yang WTP saja yang perlu menginput, kalau tahun ini kami sudah memberikan opsi pilihan bagi daerah yang WTP, WDP maupun disclaimer harus menginput juga ke dalam aplikasi IPKD. Seperti itu. Nanti akan ada menu opsi. Nah, ini untuk statistik hasil pengukuran IPKD pada dashboard. Sebenarnya untuk saat ini, pengembangan statistik saat ini, yang
paling diuntungkan itu provinsi. Kalau untuk kabupaten kota kan hanya bisa melihat dirinya sendiri. Jadi statistik ini lebih ke provinsi sebenarnya untuk fungsinya. Nanti provinsi bisa melihat masing-masing klaster tertinggi dan juga terendahnya untuk dari kabupaten kota di wilayahnya. Kemudian nanti ada petanya juga, nanti provinsi bisa melihat kabupaten kota dan juga nanti ada perankingan untuk kabupaten kota di wilayah provinsi tersebut. Kemudian ini untuk pembagian jadwal. Jadi untuk kabupaten kota se-Jawa Barat itu masuk ke regional 10 ya Bapak Ibu. Nanti penginputannya itu di tanggal 16 sampai 20 September. Kemudian nanti kami akan ada 2 validasi di tanggal 18 September dan juga nanti di tanggal 21-22. Nah, nanti kami di tanggal 18 itu akan memvalidasi, tanggal 19-nya kami lempar ke daerah, di mana di situ akan ada catatan-catatan mana saja yang daerah harus perbaiki maupun lengkapin. Kemudian nanti tanggal 21-22 kami validasi lagi, akan kami lempar ke daerah di tanggal 22 malamnya atau 23 paginya. Kemudian nanti daerah bisa memperbaiki atau melengkapinya di masa sanggah di tanggal 23 sampai dengan 25 September. Nah, untuk selanjutnya setelah daerah menginput dan juga melakukan masa sanggah, nanti provinsi akan mengukur kabupaten kota di tanggal 26 sampai 30 September. Namun ini baru di tanggal 26 sampai 30 September. Kemudian ini untuk semua regional, karena Jawa Barat masuk ke dalam regional terakhir, maka ini tidak perlu sebenarnya, maaf. Dan untuk izin Bapak Ibu, untuk PIC di regional 10 nanti bisa menghubungi Ibu Juniati di nomor yang sudah tertera. Boleh menghubungi Ibu Juniati ataupun juga PIC lainnya yang ada di radiogram. Kemudian ini untuk catatan dari hasil penginputan yang telah dilakukan oleh regional 1 sampai dengan sekarang ini regional 8. Kemarin kami menginventaris masih ada beberapa catatan ya Bapak Ibu. Jadi untuk dimensi 1 tadi yang sudah dijelaskan bahwa untuk integrasi itu baru RPJMD, KUAP PPS dan juga APBD. Untuk RKPD masih harus mengikut manual melalui Excel. Nah, untuk RPJMD sendiri, ketika RKPD tahun ini itu masih mengacu ke RPJMD yang lama, maka nanti tidak perlu mengupload RPJMD lagi. Cukup menggunakan RPJMD yang lama saja. Lalu sebenarnya karena sudah ada integrasi nih antara yang RPJMD, KUAP PPS dan APBD, namun kami juga masih memberikan opsi kepada daerah apakah mau menggunakan data hasil tarikan dari SIPD ataupun masih mau menginput manual melalui Excel. Lalu nanti catatan yang selanjutnya ketika daerah ternyata sudah memilih menggunakan integrasi, nanti tidak perlu mengupload surat pernyataan. Karena memang kalau sudah mengambil data integrasi itu nanti dokumennya sudah resmi gitu Bapak Ibu dari SIPD, jadi tidak perlu lagi memerlukan surat pernyataan. Namun kalau Bapak Ibu masih memilih manual melalui Excel, nanti harus mengupload surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda. Nah, untuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda ini cukup 1 saja, kan nanti di dimensi 2 kami juga memerlukan surat pernyataan. Nanti cukup 1 surat saja yang berisikan yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang diinput di IPKD ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu nanti bisa diupload untuk dimensi 1 maupun dimensi 2. Kemudian catatan yang untuk dimensi 2, bahwa untuk data-data yang diinput pada alokasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, itu yang bersumber dari alokasi anggaran berdasarkan anggaran perubahan terakhir, Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan yang ada di catatan atas laporan keuangan jika memang Bapak Ibu melaporkan terkait perhitungan mandatory spending di CALK. Nanti jika Bapak Ibu tidak di CLK-nya itu tidak ada perhitungan mandatory spending, maka nanti mohon di dimensi 2 di-upload juga perhitungan mandatory spending, dijadikan 1 file dengan surat pernyataan. Kemudian untuk mandatory spending ini, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur ini berdasarkan format perhitungan yang ada pada Permendagri 84 tahun 2022.
Nah, untuk yang alokasi infrastruktur sendiri, tadi kan tahun lalu itu menggunakan format DTU. Namun tahun ini sudah menggunakan format yang APBD secara keseluruhan. Jadi itu nanti yang format Permendagri 84 tahun 2022 yang terkait dengan belanja infrastruktur pelayanan publik dan juga belanja infrastruktur daerah. Nah, untuk di belanja infrastruktur pelayanan publik nanti kan dia sudah tidak ada kolom DBH Irmak dan juga belanja gaji guru P3K. Jadi nanti isian di IPKD diisikan 0 saja untuk yang kolom DBH Irmak dan juga belanja gaji guru P3K karena menyesuaikan dengan format baru yaitu yang terkait dengan 40% dari APBD. Namun izin Bapak Ibu, dari Undang-Undang HKPD tahun 2021 kan dia mensyaratkan 40% dari APBD untuk infrastruktur. Namun di situ juga disebutkan bahwa masih diberikan tenggat waktu sampai 2027 dalam memenuhi 40%. Jadi untuk di IPKD ini kami juga nanti menghitungnya masih 25%. Tapi 25% itu dari APBD bukan dari DTU saja. Kemudian untuk surat pernyataannya tadi ditandatangani oleh Sekda, tadi disamakan saja dengan yang dimensi 1. Kemudian ini perhitungan dari format perhitungan mandatory spending-nya. Jadi nanti data yang diinputkan di IPKD ini mohon menggunakan format perhitungan mandatory spending seperti ini Bapak Ibu. Jadi berdasarkan Permendagri 84 tahun 2022. Ini yang nomor 1 ini format perhitungan alokasi fungsi pendidikan. Yang kedua ini alokasi kesehatan, yang ketiga adalah alokasi infrastruktur, dan juga untuk SPM nanti diambil dari lampiran 6 Perda APBD perubahan terkait dengan rekapitulasi pemenuhan SPM. Ini untuk catatan dimensi 3 bahwa semua dokumen harus diupload ke web utama Pemda, bukan lagi di perangkat daerah maupun PPID. Kemudian juga mohon memunculkan tanggal upload dokumen ke web utama Pemda. Dan juga ini untuk dokumen CLK-nya, kemarin itu banyak catatan yang CLK-nya tidak lengkap. Jadi mohon untuk yang CLK ini yang dipublikasikan itu yang lengkap dari bab 1 sampai dengan bab 7. Kemudian untuk dimensi 5 catatannya, kemarin juga banyak daerah yang kelupaan melampirkan file LO neraca dan juga LRA. Nanti mohon Bapak Ibu menguploadkan LRA dan neraca. Kemudian untuk data jumlah penduduk ini diambil dari data Dukcapil per Desember ataupun per semester 2 tahun 2023. Kemudian dimensi 3 ini wajib diisi ya Bapak Ibu, karena ini kan nanti akan menentukan peringkat secara nasionalnya, karena kan di dimensi 5 ini nanti Bapak Ibu mengisikan klasternya. Jadi memang dimensi 5 ini harus wajib diisi, kemudian jangan sampai salah ketik, jangan sampai salah digit angka, karena ini perhitungan dimensi 5 ini melibatkan seluruh kabupaten kota senasional. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ada kesalahan dalam menginput data dimensi 5 ini, nanti akan menyebabkan data nasionalnya tidak valid dan akan dieliminasi dari pemeringkatan nasional. Kemudian ini untuk user perangkat daerah yang tadi, bahwa ada pembagian user, kan tadi Bapak Ibu ada 4 user. Untuk yang BP2D, Bapeda, BPKD, dan Diskominfo, ini kami sudah menyajikan untuk semua kabupaten dan juga kota. Nanti akan kami bagikan paparan ini, nanti bisa dilihat sendiri nanti username-nya untuk masing-masing kabupaten kota. Kemudian saya lanjutkan ke teknis penginputan IPKD. Jadi izin Bapak Ibu, karena untuk saat ini kan masih jalan regional 8. Jadi untuk regional 10 kabupaten kota di Jawa Barat ini kami masih lock. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin melakukan latihan, itu nanti bisa menggunakan web demo-ipkd.bskdn.kemendagri.go.id. Namun ini sifatnya hanya latihan ya Bapak Ibu, bukan web yang sesungguhnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masukkan saja username dan passwordnya menyesuaikan dengan kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Di sini mungkin saya akan menggunakan usernya Kota Tasikmalaya. Ini hanya sebagai contoh saja.
tampilannya sama Bapak Ibu. Mungkin di sini ada pembaharuannya tadi di dashboard, itu nanti bisa dilihat. Namun kalau untuk tampilan kabupaten dan kota itu nanti hanya bisa melihat dirinya sendiri, berbeda dengan tampilan yang provinsi tadi. Jadi nanti bisa dilihat di sini, misal tadi kan saya pakai user Tasikmalaya, bisa dilihat hasilnya berapa dan juga predikatnya apa. Kemudian untuk penginputannya masih sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu izin. Di sini di bagian kiri ada menu laporan, terdiri dari dimensi 1 sampai dengan dimensi 6. Bapak Ibu di sini sebenarnya tidak perlu urut, boleh dari menginput dimensi 4 dulu, baru 2, baru 1, baru 6, itu terserah. Dan juga tadi kan masing-masing usernya sudah dibagi, jadi nanti misal Bapeda menginput dimensi 1 sambil berjalan, ketika ada menginput dimensi 4, 5, 6 itu juga bisa, di Kominfo sembari berjalan menginput dimensi 3 juga boleh. Namun saya akan mencontohkan urut di Bapak Ibu dari dimensi 1 sampai dengan dimensi 6. Nah, untuk dimensi 1 ada 4 dokumen yang harus diinputkan, RPJMD, RKPD, KUAPPS, dan juga APBD. Untuk RPJMD dan RKPD nanti wewenangnya dari Bapeda, KUAPPS dan APBD wewenangnya dari BPKAD. Nah, untuk RPJMD, klik dulu. Nah, RPJMD perlu diingat untuk RKPD tahun 2023 ini masih mengacu ke RPJMD lama maupun RPJMD baru. Nah, ini untuk kasusnya Kota Tasikmalaya kan dia RPJMD-nya lama semua. Tidak ada acuan RPJMD, tidak ada acuan RKPD 2023-nya. Jadi nanti mohon buat RPJMD baru. Namun nanti ketika Bapak Ibu kabupaten kota yang lain ternyata RKPD 2023-nya masih mengacu ke RPJMD yang lama, maka tidak perlu lagi mengupload RPJMD. Nanti langsung saja skip ke langkah RKPD. Namun di sini untuk kasus ini karena RPJMD-nya belum ada untuk yang RKPD tahun 2023, maka saya akan mencontohkan membuat data RPJMD baru. Nah, di pojok kanan atas ini ada menu buat data RPJMD baru. Nah, di sini bisa dimasukkan nama kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang menandatanganin dokumen RPJMD tersebut. Di sini saya akan random saja dulu, masukkan RPJMD awal. Tadi saya sempat mencari bahwa untuk Kota Tasikmalaya itu menggunakan RPD, ya Bapak Ibu, RPD 2023 sampai 2026. Nanti diketikkan saja. Di sini otomatis nanti akan muncul periodenya 5 tahunan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisikan berdasarkan periode yang RPJMD Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk ketika Bapak Ibu nanti akan menggunakan integrasi dari SIPD, nanti periode RPJMD yang diinputkan ini harus sama seperti yang Bapak Ibu inputkan di SIPD. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dulu mengupload di SIPD-nya itu 2023-2026, maka di IPKD ini nanti juga harus dibikinnya 2023-2026. Jadi periodenya harus sama persis. Lalu buat RPJMD baru. Nah, di sini tadi kami masih memberikan opsi Bapak Ibu apakah mau menginput secara manual maupun integrasi dengan SIPD. Nah, di sini saya akan mencontohkan integrasi. Tadi kan saya sudah samakan RPD 2023-2026. Lalu kalau mau integrasi, silahkan klik integrasi saja. Nah, nanti akan ketika berhasil, nanti programnya akan otomatis muncul di bawah ini Bapak Ibu. Namun mohon diperhatikan kembali juga Bapak Ibu izin, karena kan SIPD yang kami tarik ini masih menggunakan SIPD merah. Jadi nanti mohon dicek kembali datanya apakah sudah benar atau belum. Ketika nanti Bapak Ibu masih ragu ketika menggunakan data SIPD ini, maka nanti bisa dihapus saja laporannya, kemudian menggunakan upload manual melalui Excel. Misal ini Bapak Ibu sudah yakin, kalau sudah yakin nanti lanjut saja ke tahap RKPD. Namun ketika Bapak Ibu misal saya masih ragu menggunakan data dari SIPD, maka saya mau input secara manual, boleh nanti tinggal dihapus saja laporannya. Nah, nanti otomatis kehapus dan nanti Bapak Ibu harus mengupload secara manual melalui Excel. Nah, untuk ketika Bapak Ibu tadi sudah integrasi, sudah tidak perlu mengupload surat pernyataan. Namun ketika Bapak Ibu masih memilih secara manual, nanti harus mengupload surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda. Nah, ketika tadi
tidak jadi integrasi, maka harus melakukan langkah manual, yaitu mendownload template RPJMD terlebih dahulu, kemudian upload file Excel dan juga upload file pernyataan. Untuk formatnya masih sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu. Sebentar. Putus ya Mbak Martiana. Ya, sebentar, Bu. Izin. Ya, diulang lagi aja kayaknya. Ya. Jadi ini untuk format RPJMD-nya masih sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu. Jadi mengisikan kode urusan, kode program, dan juga keterangan. Nah, keterangan ini diisikan perangkat daerah yang menjalankan program tersebut. Nah, seperti tahun lalu bahwa nanti tidak diperkenankan untuk melebarkan atau menyempitkan kolom, juga tidak perlu menggunakan wrap text untuk merapikan nama programnya ketika nanti nama programnya kepanjangan. Juga mohon semua kolom dan baris terisi, walaupun kode urusan dan urusannya sama, nanti mohon di input ulang lagi. Misal untuk yang program 1 sampai 5 ini pendidikan, itu nanti mohon diisikan juga dari kolom 3 sampai 5 ini pendidikan juga, jangan dikosongkan seperti itu. Ketika semua sudah terisi, misal di sini Bapak Ibu dari Bapeda itu sudah memiliki data RPJMD, itu nanti bisa di-copy kemudian paste value-kan saja ke format IPKD di sini. Jadi izin untuk jadi misalnya saya akan contohkan kalau dari Bapeda sudah memiliki formatnya. Bentar. Jadi nanti misalnya ketika Bapeda sudah memiliki format seperti ini, jadi nanti tinggal di-copy, kemudian di paste value-kan saja di format IPKD. Nah, untuk yang program-program yang misalnya tidak rapi, tidak perlu dirapikan, tidak perlu dilebarkan kolomnya, tidak perlu menggunakan wrap text, mohon dibiarkan apa adanya seperti ini. Kemudian nanti setelah semua baris dan kolom terisi, jangan lupa di-save. Kemudian di langkah yang kedua, yaitu mengupload file yang sudah diisikan tadi. Nah, nanti kalau berhasil otomatis akan muncul di bawah ini, Bapak Ibu. Kemudian langkah yang ketiga itu upload file pernyataan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda. Itu nanti PDF ukuran maksimalnya 1 MB. Itu untuk langkah-langkah RPJMD, jadi nanti bisa milih apakah mau integrasi maupun upload secara manual melalui Excel. Kemudian setelah RPJMD lanjut ke RKPD. Nah, RKPD ini mohon buat baru karena kan tahun ini pasti kan belum membuat RPJMD 2023-nya. Jadi nanti di pojok kanan atas buat data RKPD baru di sini, pilih acuan RPJMD-nya. Nah, untuk Bapak Ibu kabupaten kota yang misal tahun lalu sudah memiliki beberapa RPJMD, jangan salah pilih acuan RPJMD-nya ya Bapak Ibu. Mohon dipastikan kembali bahwa RKPD 2023 itu mengacu ke RPJMD yang mana. Kemudian di sini nanti RKPD-nya tahun 2023, lalu buat laporan RKPD. Nah, untuk RKPD ini nanti kan dia masih belum bisa diintegrasikan dengan SIPD. Jadi nanti mohon mengupload secara manual melalui Excel melalui langkah 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk RKPD nanti formatnya juga masih sama seperti tahun lalu. Ada kode urusan, kode program, perangkat daerah, juga pagunya. Sama seperti tadi ketika dari Bapeda itu sudah memiliki format RKPD,
Jadi nanti bisa di copy paste value-kan saja. Dipilih semua datanya, copy, kemudian di template ini tadi di paste value. Kemudian di save, kemudian nanti di langkah yang kedua itu upload file Excel yang sudah di save tadi. Nah, nanti jika berhasil akan muncul di bawah seperti ini. Kemudian langkah ketiga, upload file pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda. Kemudian lanjut ke KUA PPAS. Nah, KUA PPAS nanti juga tahun 2023 mohon buat data baru di pojok kanan atas. KUA PPAS 2023 yang mengacu ke RKPD 2023. Nah, untuk KUA PPAS ini kan tadi sudah bisa diintegrasikan dengan SIPD. Nah, nanti Bapak Ibu juga mohon bisa memilih apakah mau integrasi maupun masih upload manual melalui Excel. Misal di sini saya akan mencontohkan integrasi. Nah, nanti ketika berhasil, programnya akan muncul di bawah seperti ini, Bapak Ibu. Dan mohon juga tadi ketika memilih integrasi, dicek kembali dulu apakah datanya sudah benar atau belum. Ketika Bapak Ibu sudah benar dan yakin, maka lanjut saja. Kalau belum yakin, nanti hapus data, kemudian upload manual melalui Excel. Gitu. Jadi misal ketika, kan di sini ada menu download, nanti Bapak Ibu bisa download datanya, kemudian diperiksa kembali apakah sudah yakin dengan data tersebut atau belum. Ketika sudah yakin lanjut, tapi kalau tidak yakin silakan dihapus laporannya. Kemudian baru manual melalui Excel. Kemudian lanjut ke APBD, sama seperti tadi, bikin APBD baru dengan tahun anggaran 2023. Lalu silahkan memilih mau integrasi maupun melalui manual. Ketika integrasi, nanti dicek lagi kembali, datanya sudah masuk ini sudah benar atau belum. Ketika yakin lanjut, ketika tidak yakin dihapus, kemudian baru upload manual melalui Excel. Itu untuk dimensi 1. Izin melanjutkan ke dimensi 2. Dimensi 2 ini terkait dengan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Nah, ini nanti yang menginput datanya dimohon dari BPKAD. Nanti diketik saja tahun anggaran 2023, kemudian lihat laporan. Nah, nanti di sini isiannya dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga dari SPM. Nah, ini tadi formatnya dari format Permendagri 84 tadi ya, Bapak Ibu. Jadi yang di sini tadi. Jadi menggunakan format ini, tadi kan berdasarkan Permendagri 84 itu sudah ada format tabel perhitungannya. Jadi nanti mohon disesuaikan dengan format tabel ini. Nanti jadi Bapak Ibu tinggal mengambil data dari tabel ini saja, kemudian diinputkan di EPKD di sini. Untuk yang alokasi pendidikan, mohon diinput yang pendidikan, yang kesehatan juga yang kesehatan, infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur ini tadi kan tahun ini sudah menggunakan yang format APBD, bukan lagi DTO. Tapi mohon maaf untuk penulisan di sini masih memang DTO, namun di sini seharusnya itu adalah APBD. Jadi nanti di sini untuk yang isian DBH Irmak dan juga belanja gaji guru P3K itu diisikan 0 saja, karena berdasarkan format perhitungan APBD ini tadi kan di yang nomor 3 ini, tabelnya ini, kan dia tidak ada format DBH Irmak dan juga gaji guru P3K. Jadi nanti untuk isian di IPKD, silakan menyesuaikan tabel ini, jadi diisikan 0 saja untuk yang di IPKD. Kemudian yang lainnya mohon menyesuaikan dengan tabel perhitungan tadi. Kemudian untuk SPM, nah di sini diambil dari lampiran 6 Perda Perubahan APBD. Nanti diisikan saja. Kemudian untuk yang sosial ini kan biasanya di
lampiran 6 perda itu untuk yang rehabilitasi sosial antara penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, dan juga gelandangan pengemis itu dijadikan satu nomenklatur. Nah, nanti mohon berkoordinasi dengan dinas sosial, dinas terkait, bagaimana pembagiannya, bagaimana proporsinya. Untuk yang anak terlantar itu berapa, disabilitas itu berapa, di luar panti itu berapa. Ataupun nanti kalau ketika sudah melakukan koordinasi dengan dinas sosial terkait dan tidak ada, misal dinas sosialnya tidak ada pembagian untuk proporsinya, nanti Bapak Ibu bisa membagi 4 rata saja, kemudian diinputkan di IPKD ini. Karena memang rata-rata untuk 4 layanan sosial ini dijadikan jadi satu nomenklatur untuk di beberapa daerah. Kemudian setelah datanya diisikan semua, nanti di pojok kanan bawah jangan lupa klik simpan laporan tahun ini. Ini nggak bisa karena tadi belum keisi, jadi harus diisi dulu semua. Setelah itu simpan laporan tahun ini ya Bapak Ibu. Kemudian di paling atas ini jangan lupa ada nanti jangan lupa mengupload file pernyataan. Izin Bapak Ibu, ini karena akun demo, dia tidak muncul. Nanti di atas ini nanti akan muncul upload file pernyataan. Nah, jangan lupa ini nanti di-upload file pernyataannya yang bertanda tangan Sekda. Dan seperti catatan tadi, ketika di CALK Bapak Ibu sekalian itu tidak ada perhitungan mandatory spending, nanti mohon mengupload juga perhitungan mandatory spending, dijadikan satu dengan surat pernyataan. Itu nanti diupload di dimensi 2 ini, karena kami akan melakukan validasi pengecekan data terkait dengan data mandatory spending ini. Itu untuk dimensi 2. Izin Bu, lanjut ke dimensi 3 atau ada pertanyaan dulu? Ini ada yang raise hand dari Kabupaten Pangandaran. Ya, mangga. Ya. Dari Pangandaran. Maaf Ibu kepencet. Oh, Oh iya. pencet katanya Mbak. Oh ya, baik Bu. Lanjut. Berarti lanjut ya Bu, izin. Ya. Lanjut ke dimensi 3, terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian klik laporan dimensi 3. Nah, di sini nanti di pojok kanan atas dibuat data dokumen baru. Nah, di sini nanti mohon diketikkan untuk tahun 2023. Nah, di sini nanti akan muncul keterangan ada 29 dokumen yang belum diupload. Nah, di sini nanti akan muncul list-list dokumen apa saja yang harus diupload. Misal, ini tidak perlu urut juga Bapak Ibu, bisa misal ke DPA PPKD dulu, kemudian ke RKA Perubahan OBD dulu, loncat-loncat boleh. Nah, untuk yang di sini izin untuk yang RKA PPKD, kemudian DPA PPKD, kemudian LRA PPKD, ini adalah yang punyanya khusus BPKAD ya Bapak Ibu, izin. Di sini saya akan mencontohkan satu dokumen RKPD. Nanti dokumen tersebut ditetapkannya tanggal berapa, diunggahnya tanggal berapa. Mungkin saya akan mencontohkan punyanya Provinsi Jabar ya. Selamat datang di portal jabarprof.go.id. Portal resmi pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan informasi publik bagi warga Jawa Barat. Nah, di sini kalau di Jabar kan di provinsi itu di jabarprof.go.id. Terus di sini di menu transparansi pengelolaan keuangan daerah. Di sini tadi misal dia dokumen RKPD yang ingin Bapak Ibu. Nah, ini misal dia dokumen RKPD-nya. Nah, di sini untuk contohnya Provinsi Jabar sudah bagus, dia sudah memunculkan tanggal publikasinya. Jadi tanggal unggah dokumen RKPD ini ke web Jabar Prof itu kapan? Jadi mohon untuk kabupaten kota juga mohon disesuaikan sama seperti Provinsi Jabar ini, memunculkan tanggal upload dokumennya ke web Jabar Prof-nya. Nah, ini untuk dokumen RKPD-nya.
nanti dilihat di sini. Tadi kan saya mencontohkan untuk dokumen RKPD ya Bapak Ibu. Untuk tanggal penetapannya dilihat di tanggal penetapan dari RKPD tersebut. Di sini saya akan mencontohkan di sini 30 Juni 2022. Di sini nanti diketikkan saja Juni 2022. 1 Juni. Kemudian tanggal unggahnya tadi dia diunggahnya di tanggal 30 Juni juga. Jadi setelah ditetapkan langsung diunggah gitu. Kemudian link bukti unggahnya ini ya Bapak Ibu yang langsung ya mengarah ke dokumen yang diminta. Jadi ini bisa di-copy. Kemudian dipastekan di sini. Kemudian ini bukti keteraksesan yaitu di sini di screenshot ya Bapak Ibu bahwa dokumen ini sudah di-upload ke web utama Jabar Prof. Jadi yang di screenshot yang di bagian ini saja Bapak Ibu. Bahwa dokumen ini sudah di-upload ke Jabar Prof. Nah, untuk screenshot ini dia bisa berupa JPG atau PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. Dan ini akan muncul untuk yang bukti unggah dan juga screenshot. Nanti setelah semua terisi, nama dokumennya apa, tanggal penetapan tanggal unggahnya, kemudian diklik buat laporan dimensi 3. Nah, nanti berhasil, nanti dia otomatis akan muncul di sini. Ini sudah membuat RKPD. Dan itu untuk dokumen selanjutnya, mohon di pojok kanan atas lagi, klik lagi, tahun 2023. Nah, di sini nanti akan berkurang. Tadi kan awalnya 29, nanti berkurang menjadi 28 dokumen. Nanti mohon caranya sama seperti tadi, KUA misal tanggal penetapannya kapan, tanggal unggahnya kapan, link bukti unggahnya mana, screenshotnya mana. Itu untuk dimensi 3, nanti jadi harus mengulang dibuat baru untuk per masing-masing dokumen sebanyak 29 dokumen. Lalu izin untuk dimensi 4, dimensi penyerapan anggaran, nanti diklik saja 2023, nanti akan muncul realisasi dan juga anggaran untuk masing-masing belanja modal, tak terduga, transfer, dan juga operasional. Nah, ini sumbernya dari laporan realisasi anggaran di LKPD ya Bapak Ibu. Jadi di tabel LRA-nya itu nanti akan ada realisasi dan juga anggaran dari masing-masing tabelnya. Nanti diinputkan di sini anggarannya berapa, realisasinya berapa. Kemudian setelah diklik nanti, izin saya akan menampilkan LRA mungkin. Bentar, Bapak Ibu. Jadi untuk LRA-nya tampilannya seperti ini. Jadi nanti yang diinputkan itu yang belanja di sini, belanja operasi, dia anggarannya berapa, realisasinya berapa, modalnya itu
anggarannya berapa, realisasinya berapa, tak terduga berapa, anggaran dan juga realisasinya, kemudian yang transfer juga anggaran berapa, realisasinya berapa, itu nanti diinputkan di sini. Ketika sudah, nanti di pojok kanan bawah simpan data tahun ini. Itu untuk dimensi 4, lanjut ke dimensi 5 terkait dengan kondisi keuangan daerah. Klik laporan dimensi 5, nanti di pojok kanan atas buat laporan baru. Nah, klaster ini kan nanti Bapak Ibu diminta untuk menginputkan klaster berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Nah, untuk yang tahun 2023 ini menggunakan PMK 84 tahun 2023. Nah, di sini PMK nomor 84 tahun 2023. Nanti silakan dicari untuk kabupaten kota Bapak Ibu, di situ apakah masuk klaster tinggi, sedang, ataupun rendah. Jika di PMK itu klasternya sangat tinggi atau tinggi, itu nanti di IPKD diinputkan tinggi. Ketika sedang nanti diinputkan sedang, dan juga ketika sangat rendah dan rendah diinputkan di IPKD itu rendah. Jadi nanti dasarnya adalah PMK 84 tahun 2023 ya Bapak Ibu. Nanti silahkan dicari. Ini cari misal tadi Kota Tasikmalaya. Di sini rendah, jadi nanti diinputkan rendah. Ketika contohnya ini Kota Depok, dia sangat tinggi, nanti diinputkan di IPKD-nya itu tinggi. Kalau untuk Kota Tasikmalaya dia rendah, jadi nanti di sini diisikan rendah. Kemudian tanah anggarannya pilih yang 2023, kemudian jumlah penduduk ini berdasarkan Dukcapil per Desember ataupun per semester 2 tahun 2023. Kemudian di sini diisikan PAD, pendapatan, DAK, belanja pegawai itu berdasarkan LRA. Jadi di tabel LRA ini tadi nanti akan ada yang PAD-nya berapa, total pendapatannya berapa. Nah, untuk yang diinputkan di sini adalah yang realisasi ya Pak Ibu, bukan yang anggarannya. Kalau di dimensi 2 tadi adalah yang bagian anggarannya, tapi kalau di dimensi 5 ini adalah yang bagian realisasinya. Diinputkan sesuai yang diminta dari total PAD-nya, total pendapatannya, kemudian belanja pegawai. Nah, izin Bapak Ibu, di PKD di sini kan dia meminta pendapatan DAK. Nah, untuk yang di kolom LRA, contohnya di Jabar ini kan dia tidak ada DAK. Ada di dana alokasi khusus. Tapi ada juga misal daerah tersebut dia tidak memunculkan baris DAK di sini, jadi nanti mohon yang ada di CLK itu di screenshot, kemudian di-upload juga di file lampiran dimensi 5 ini. Namun ketika di tabel LRA maupun di tabel LO nanti ada DAK-nya tidak perlu, tapi ketika di tabel LRA maupun LO-nya itu tidak ada, mohon data yang diambil dari CLK itu di screenshot kemudian di-uploadkan juga ke lampiran ini. Jadi untuk LRA-nya tadi yang diminta PAD, total pendapatan DAK, kemudian dari neraca, total kewajiban, kas setara kas, investasi, sampai dengan kewajiban jangka panjang, itu ada semua di tabel neraca itu nanti. Dan izin untuk kas setara kas itu adalah penjumlahan dari kas yang ada di daerah dan juga setara kasnya. Jadi nanti antara yang 5.3.2.1.1 sampai dengan 5.3.2.1.6 ini dijumlahkan manual terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan baru diinput di kolom kas dan setara kas di sini. Jadi dihitung manual dulu baru diinputkan di IPKD ini. Kemudian untuk yang lainnya tinggal untuk total kewajiban jangka pendek, aset tetap itu tinggal mengambil saja dari kolom yang ada di neraca ini. Kemudian untuk LO juga diminta menginputkan total pendapatan, DAK, dan juga total beban. Itu mengambil dari tabel laporan operasional. Sama seperti tadi ketika dia di LO-nya tidak ada baris DAK-nya, nanti mohon screenshot yang ada di CLK. Kemudian setelah semuanya itu nanti mohon mengupload file lampiran LO, neraca, dan juga LRA dalam bentuk PDF ukurannya maksimal 1 MB, bisa digabung ataupun dipecah-pecah
Namun ketika digabung mohon dipastikan datanya itu terbaca, tidak rusak ataupun tidak pecah, agar kami dalam memvalidasi datanya itu bisa dengan mudah. Lalu setelah mengupload file LO, LRA, dan RACA, dan juga ketika tadi tidak ada DAK di LO maupun LRA, juga diuploadkan di sini. Kemudian buat laporan tahun ini. Itu untuk dimensi 5, kemudian lanjut ke dimensi 6, di sini terkait dengan opini BPK. Nah, nanti untuk tahun 2021 dan juga 2022, karena Bapak Ibu sudah menginput di tahun lalu, maka tahun ini sudah tidak perlu menginput lagi. Nanti Bapak Ibu ketika misal ingin mencari nih 2021, dia tidak muncul nih. Memang tidak, kadang dia tidak muncul, kadang dia juga muncul Bapak Ibu. Nah, ketika misal di sini Bapak Ibu mencari 2022 dia tidak muncul, maka tidak perlu khawatir karena tahun lalu sudah menginput yang opini BPK 2021-2022, maka tahun ini cukup yang opini BPK 2023 saja yang perlu diinput. Namun ketika tahun lalu belum menginput yang 2021 sama 2022, maka tahun ini harus menginput 3 tahun secara berturut-turut. Jadi nanti di sini di pojok kanan atas pilih status. Nah, nanti dipilih apakah Bapak Ibu mendapatkan WTP, WDP maupun disclaimer. Kemudian tahun anggarannya 2023, kemudian pilih file opini BPK di sini. Ini mohon dilampirkan yang secara jelas menyatakan apa opini yang Bapak Ibu dapatkan, apakah dia WTP, WDP maupun disclaimer. Mohon yang dokumen yang diinputkan itu berupa resume yang menyatakan dengan jelas mendapatkan opini apa. Itu nanti dalam bentuk PDF ukurannya 1 MB, lalu keterangannya nanti bisa diisikan saja, misal WTP 2023. Nah, setelah di-uploadkan, kemudian klik buat laporan opini ini. Izin Bapak Ibu itu untuk tata cara penginputan dimensi 1 sampai dengan dimensi 6. Mungkin izin lanjut ke diskusi ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Mardiana penjelasannya. Dari penjelasan tadi kita bisa melihat ya bahwa kalau di Jawa Barat alhamdulillah sudah 27 kabupaten kota ikut serta dalam pengukuran IPKD. Dimensi yang masih bisa dimaksimalkan itu pertama di dimensi 1 ya. Mas, dimensi 1 problemnya itu dimensi 1 ini paling unik ya, harus sesuai gitu ya. Itu masih ada yang belum maksimal. Contoh kasusnya di Kota Bandung gitu ya, karena ada kesalahan mungkin dalam penginputan data. Jadi kesalahannya mungkin secara teknis. Kemudian yang di dimensi 3 yang perlu diperhatikan adalah data informasi tadi harus di-upload di website utama Pemda dan diberikan informasi tanggal unggah dokumennya. Jadi sekarang tidak boleh lagi ada di websitenya perangkat daerah ataupun Google Drive, tapi wajib hukumnya di-upload di dimensi 3. Mungkin itu ya. Kalau untuk Jawa Barat, sisi kritisnya di dimensi 1 dan di dimensi 3 masih banyak yang belum lengkap. Dan kalau dimensi 1, problem yang lainnya yang menyebabkan nilainya kurang maksimal adalah kesesuaian pagu anggaran di KUA PPAS dan DPA. Mungkin ya itu problem kita bersama ya. Di Jawa Barat aja belum bisa maksimal di dimensi 1. Terus kemudian kalau di dimensi 4 titik kritisnya di belanja tak terduga gitu ya. Belum mencapai 80%. Mungkin itu beberapa hal yang dan dari sisi perubahan alamat URL. Kemudian ada beberapa dimensi terutama di dimensi 2 ya yang harus diperhatikan. Jadi tidak lagi dari dana DTU ya 20% dana DTU tapi sudah maksimal ya Mbak Mardiana 40% dari APBD gitu ya.
Ya, betul, Ini Bu. mungkin nanti bisa ya. Untuk dimensi 2 tidak lagi dari dana DTU tapi dari dana APBD. Kemudian yang perlu diperhatikan kondisi kapasitas fiskal daerahnya itu dari PMK 84. Jadi yang diacu nanti Bapak Ibu kalau untuk memilih kita daerahnya sesuai kapasitas fiskal yang mana di PMK 84 tahun 2023 dan data jumlah penduduk adalah yang digunakan adalah data Disdukcapil ya Mbak Mardiana ya, bukan data BPS ya. Iya, betul. Data Disdukcapil terakhir di tahun 2023. Mungkin itu beberapa poin yang saya catat dari penjelasan Mbak Mardiana. Selanjutnya kita tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan dari kabupaten kota. Mungkin untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu ya dari Bapak Ibu. Mangga dipersilahkan. Raise hand. Langsung, mangga. Ada yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu? Ini akses bisa ya langsung dibuka aja ininya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Mangga yang Ada ingin pertanyaan di chat, Bu. ya, ini saya memberikan kesempatan dulu ya nanti yang di chat ya. Memberikan kesempatan ke Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Yang di kolom chat Pak Rahmat bisa dibantu dibacakan Pak Rahmat. Ya, Bu. Untuk yang pertama ini ada dari Pak Hari dari BKD. Izin bertanya, untuk dimensi 1 dokumen keuangan PPAS yang diupload data perubahan atau murni? Oke. Lanjut. Sudah dijawab ya kayaknya sama Bu Juni ya. Iya. Oh, data perubahan ya sudah ada pertanyaannya. Jawabannya ada bagian nanti. Iya. Lalu Jadi nanti dari ya lanjut Pak. untuk dari BKAD Cianjur, izin bertanya untuk dimensi 2. Oh, ini juga sama sudah dijawab ya. Menggunakan data perubahan 2023 atau pergeseran terakhir setelah perubahan APBD 2023. Jadi dari Bu Jiniati jawab adalah dimensi 2 menggunakan anggaran terakhir ya Bapak Ibu. Lalu izin bertanya apakah surat dari Pak Yayat Sudrajat, izin bertanya apakah surat pernyataan harus dari Pak Sekda atau bisa dari Kepala Bapeda dan Kepala BPKAD. Jadi ini juga sudah dijawab, harus hanya diterima yang ditandatangani oleh Pak Sekda. Itu mungkin. Lalu juga ini ada, oh ini juga sudah dijawab, tapi mungkin saya bacakan aja dulu ya. Dari Ya, BPKAD silakan. Karawang, kemudian, maaf punten izin bertanya tadi kurang jelas untuk mandatory spending pendidikan, angka fungsi bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain, itu dari lampiran 2 atau 5 perda ya Bu. Untuk jawabannya dari Mbak Bu Juni ini ada untuk dimensi 2 mandatory spending SPM yang menggunakan lampiran 6 ya Pak dan Ibu. Untuk SPM pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menggunakan alokasi belanja daerah berdasarkan fungsi. Nah, lalu dari BPKAD Karawang juga ikut menjawab lagi. Izin Bu di lampiran 6 isinya kan SPM Bu, hanya ada SPM pendidikan per kegiatan. Kalau di mandatory spending bidang pendidikan, isi formnya ada fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi pora, dan fungsi perpustakaan per kodering belanja. Cara ngisi formnya bagaimana Ibu? Maaf, saya kurang paham. Nah, dari Pak Hari, katanya izin bantu jawab, bisa ambil datanya dari lampiran atau BBD. Gitu Bu. Mangga. Nah, mungkin bisa ditanggapi ini adalah dari Litbang Ciamis. Iya, izin untuk surat pernyataan formnya ada di aplikasi. Untuk pertanyaan dari Litbang Bapeda Ciamis. Ya, barangkali itu Mbak Mardiana mungkin bisa di resume ulang gitu ya, ditegaskan kembali pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, izin menjawab Bu terkait dengan tadi kan masih pada bingung ya terkait dengan dimensi 2 sumber data dimensi 2 di IPKD ini. Jadi untuk yang
tadi kan di PKD ini dimensi 2 itu ada 4 indikator. Yang pertama itu alokasi pendidikan, kemudian alokasi kesehatan, kemudian alokasi infrastruktur, dan juga SPM. Nah, untuk yang alokasi pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur, itu mengambilnya yang khusus perhitungan mandatory spending, fungsi pendidikan, urusan kesehatan, dan juga belanja infrastruktur daerah. Lalu untuk yang SPM itu mengambilnya dari lampiran 6 Perda APBD. Di situ nanti kan di lampiran 6 itu ada rekapitulasi pemenuhan SPM. Seperti itu. Jadi seperti tadi untuk yang alokasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ada formatnya tadi, Bapak Ibu izin. Jadi format perhitungan ini itu untuk yang alokasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi berdasarkan Permendagri 84 itu nanti kan setiap daerah diminta untuk menghitung persentasenya alokasi mandatory spending-nya itu kan berapa gitu. Jadi nanti diambil saja dari tabel ini untuk perhitungan alokasi pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Namun kalau untuk yang SPM itu mengambilnya dari lampiran 6 Perda Pertanggungjawaban APBD. Ini datanya di mana ya, Mbak? Data itu tabelnya. Tabelnya mengambilnya dari APBD perubahan, Bu. Untuk yang kalau yang pendidikan, fungsi pendidikan. Kalau yang untuk kesehatan itu urusan kesehatan. Kalau yang infrastruktur itu untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dan juga belanja infrastruktur daerah. Dan ini tadi juga benar, Ibu izin kalau untuk yang berdasarkan Permendagri 84 itu untuk yang urusan pendidikan itu mandatory spending pendidikan itu tidak hanya untuk yang bidang pendidikan, tapi juga ada yang bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, kemudian bidang olahraga dan kepemudaan. Nah, itu nanti izin untuk tata cara penginputan di IPKD itu nanti berdasarkan dinas pendidikannya, Bapak Ibu. Misal Kota Tasikmalaya itu namanya itu hanya Dinas Pendidikan, maka nanti yang diinputkan di IPKD yang untuk kolom belanja pegawai, barang jasa, hibah, bantuan sosial. Izin mungkin saya langsung contohkan untuk belanja. Nah, di sini kan nanti izin Bapak Ibu kan diminta untuk menginputkan belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bansos, belanja modal, belanja transfer, itu yang di Dinas Pendidikan. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada di Bapak Ibu sekalian, apakah dinasnya itu Dinas Pendidikan, ataupun misal dia gabung antara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, maupun Perpustakaan. Kalau khusus Dinas Pendidikan nanti yang diinputkan di sini adalah khusus yang punyanya Dinas Pendidikan. Lalu untuk yang ketika dia misal digabung antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, itu nanti jika digabung menjadi satu, itu nanti yang diinputkan di sini adalah yang gabungan antara urusan-urusan ini tadi, Bu. Kan di sini ada beberapa bidang nih, pendidikan, kebudayaan, modal, Kepemudaan, Olahraga, itu nanti jadi menyesuaikan dengan nama dinasnya. Ketika dia hanya Dinas Pendidikan, maka nanti yang diinputkan itu hanya yang bidang pendidikan, dan terus nanti yang urusan B sampai dengan E itu nanti diinputkannya di kolom belanja di luar Dinas Pendidikan yang menghasilkan output pendidikan. Namun ketika misal semua dinas itu digabung, misal di Kota Tasikmalaya itu digabung antara Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Perpustakaan itu nanti digabung, maka nanti yang di sini antara A sampai dengan D itu dijumlahkan dulu, kemudian diinputkan di masing-masing kolom ini, baru yang belanja di luar Dinas Pendidikan ini khusus yang kolom E. Jadi menyesuaikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten kota masing-masing. Itu untuk yang pendidikan. Kemudian di yang kesehatan ini kadang juga dia ada juga 3 poin. Misal kalau di sini kan hanya 2 poin, urusan kesehatan sama belanja di luar urusan kesehatan. Kadang ada juga daerah yang memasukkan RSUD di dalam perhitungan mandatory spending alokasi kesehatan.
Nah, itu nanti juga mohon disesuaikan untuk perhitungan mandatory spending di daerah tersebut. Ketik di sini kan yang diminta itu dinas kesehatan. Nah, itu nanti khusus yang poin A saja. Kemudian yang poin B itu nanti diinputkan yang di kolom di luar dinas kesehatan. Ketika daerah tersebut nanti juga memasukkan RSUD di situ, itu nanti RSUD-nya juga dimasukkan di luar dinas kesehatan. Gitu, Bu. Kemudian untuk yang infrastruktur, ini tadi kan formatnya juga perhitungan belanja infrastruktur pelayanan publik dan juga belanja infrastruktur daerah. Jadi menyesuaikan saja. Di sini nanti akan ada kolom belanja bagi hasil, kolom bantuan keuangan, itu nanti diinputkan di IPKD di sini, belanja bagi hasil, bantuan keuangan. Nah, karena di sini di Permendagri 84 ini sudah tidak menggunakan mengikutkan DBA Irmak dan juga belanja gaji guru P3K, nanti di sini yang kolom DBA Irmak sama belanja gaji guru P3K ini diisi 0 saja. Menyesuaikan dengan format Permendagri 84 yang perhitungan alokasi infrastruktur 40% dari APBD. Untuk yang kolom lainnya, belanja APBD sama dengan belanja tanah, sampai dengan belanja bantuan keuangan itu menyesuaikan dengan tabel perhitungan mandatory spending juga yang untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dan belanja infrastruktur daerah. Kemudian untuk yang tadi SPM ini mungkin saya contohkan ya Bu, di lampiran 6 Perda APBD. Ini saya contohkan contoh daerah lain. Bentar saya cari dulu untuk yang daerah lain. Di sini nanti diambilnya dari lampiran 6 Perda APBD di sini, Bu. Untuk yang terkait dengan rekapitulasi pemenuhan SPM. Nah, di sini nanti ada dia jenis SPM-nya apa, misal pendidikan menengah. Ini contohnya saya ambil yang provinsi sih. Jadi nanti menyesuaikan saja di sini. Misal di sini pendidikan menengah itu nanti jumlahnya berapa, alokasinya berapa. Ini sini alokasi setelah perubahan. Ini nanti yang diinput di IPKD di sini. Kan di sini ada dia pendidikan usia dini, pendidikan dasar, kesetaraan. Nah, itu ngambilnya dari lampiran 6 Perda APBD perubahan. Data yang kesehatan juga ya di lampiran juga ya, Pak ya? Lampiran Perda APBD ya. Nah, untuk yang alokasi kesehatan, kadang itu Bu, format APBD itu berbeda-beda. Ada kadang daerah yang menginput, ada yang melampirkan perhitungan mandatory spending di APBD, kadang juga tidak. Kebanyakan daerah malah dia menginputnya itu di CALK-nya, Bu. Jadi contohnya. Izin mungkin data yang tadi itu di lampiran 6 Perda APBD ya, yang SPM. Kalau yang tadi data yang alokasi kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu bisa dilihat di CALK ya. Ya, tapi ada juga tergantung daerah, Bu. Ada daerah yang dia mengikutkan di CALK itu perhitungan mandatory spending itu, ada juga daerah yang tidak melampirkan perhitungan tersebut di CALK gitu, Bu.
Jadi, Jadi kalau nah ini teman-teman di BPKAD mohon dibantu ya untuk laporan yang tadi fungsi kesehatan, yang belanja operasi, belanja rincian itu di dokumen mana gitu. Kalau saya sendiri kan di luar BPKAD yang nyusun laporan. Nah, nanti kita mencari untuk melampirkan dokumen itu dokumen apa gitu. Di mana yang penting dokumen yang seperti itu kita bisa carinya di dokumen mana gitu, Mbak Mardiana. ya izin Bu, biasanya izin sih kalau BPKAD sudah melakukan perhitungan alokasi mandatory spending sih Bu berdasarkan yang tabel tadi ya. Ya, tabel tadi itu ada, berarti tolong dibantu di BPKAD masing-masing kabupaten kota ya. Tolong dipersiapkan karena harus dilampirkan juga ya, di screenshot-kan ya. Iya betul Bu, Ya. dilampirkan dengan surat pernyataan tadi di dimensi 2. Ya. Jadi di dimensi 2 selain surat pernyataan, data rincian tadi pun dilampirkan di format lampiran ya Mbak ya. Ya betul Bu, untuk pengecekan validasi data di kami nanti. Oke. Itu mungkin poin titik kritisnya data tadi. Tolong dikoordinasikan, tolong dibantu oleh rekan-rekan BPKAD, dan nanti selain surat pernyataan, dilampirkan juga tadi rincian data tadi di format lampiran ya Mbak Aan. Jadi ada 2 slide mungkin di situ. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ini Bu, ada pertanyaan juga nih dari Pangandaran. Apa puskesmas juga termasuk di luar dinas kesehatan katanya? Ya izin Bu. Untuk puskesmas? Ya. Untuk di Pangandaran sendiri, puskesmas itu di bawah, dia menjadi UPT ataupun di bawah dinas kesehatan atau tidak Pak? Jika misal dia masih menjadi UPT ataupun di bawahnya dinas kesehatan, nanti diinputkan di yang belanja di dinas kesehatan saja. Tapi kalau sudah di luar dinas kesehatan, itu nanti diinputkan di kolom yang belanja di luar dinas kesehatan yang menghasilkan output kesehatan. Gimana Bapak atau Ibu Pangandaran? Udah jelas? Oh, oke katanya. Kan nih kesempatan langsung dengan ahlinya. Jadi kalau nanti tanya ke saya agak repot ya, karena saya tidak kurang paham untuk urusan teknis. Nah, ini untuk teknis aplikasi dan sebagainya ada ahlinya, jadi bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Ini ada dari Mbak Juni ya jawabannya. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Aman nih kayaknya Mbak Mardiana udah paham semua nih Mbak. Mudah-mudahan hasilnya maksimal ya. Baik Bu. Jika Ini nanti saya kalau beri misal kesempatan ternyata nih. saat penginputan ada pertanyaan, bisa langsung menanyakan ke PIC-nya Bu Juni ataupun kontak lain juga bisa yang ada di radiogram tersebut. Bisa Pak. Misalkan ini kan masih BIMTEK, belum nanti pas menghadapi penginputan secara langsung. Nanti kalau pas saat penginputan secara langsung bingung, bisa mengontak kami. Ya. Ini saya beri kesempatan nih. Ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, kayaknya udah jelas semua nih Mbak Mardiana. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Amin ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Segera dikoordinasikan dengan tim IPKD kabupaten kota masing-masing. Berkas, data, informasi segera dikumpulkan di file folder khusus sehingga nanti di tanggal 16 sampai 20. Oh, ini Bapak Ibu materi insya Allah nanti materi mungkin nanti di-share ya Mbak Mardiana? Ya, siap Bu. Atau bisa Nanti di-share mau di-share sekarang atau bisa sekarang Oh ya, baik. Bentar Bu. di link? Ya, baik.
Ya nanti di-share ya Bapak Ibu sama Mbak Mariana di kolom chat. Nanti juga akan kami share di grup Litbang Kabupaten Kota. Jadi saran saya dari sekarang segera persiapkan data informasi yang diperlukan. Jadi pada saatnya nanti tanggal 16 sampai 20 September ya Mbak ya. Kalau Iya, untuk betul. 16 sampai 20, terus masa tanggahnya nanti di tanggal Ya. 23 sampai 25. Ya, jadi tanggal 16-20 mohon dicatat, itu waktu penginputan data. Setelahnya ada kesempatan mungkin setelah diverifikasi jika ada perbaikan data segera direspon ya Bapak Ibu ya. Sehingga bisa segera diperbaiki di aplikasi PKD masing-masing kabupaten kota. Tadi untuk kode akses mungkin nanti kode wilayah nanti mungkin bisa dikirim ulang ya Mbak Mardiana ke kita juga biar bisa izin. Itu ada Bang Isman, salam Bang. Ya, nanti akan kami juga share di grup Litbang. Ya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Sekali lagi saya ucapkan mungkin kita bisa akhiri saja diskusi hari ini. Untuk materi juga nanti bisa di-share di grup Litbang. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin izin saya akhiri diskusi kita hari ini. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mardiana, Bu Juni, dan rekan-rekan di BSKDN atas fasilitasi dan dukungannya terhadap Jawa Barat. Mohon terus dipantau Mbak Mardiana, jika ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, kita bisa tindak lanjuti segera. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun semuanya. Bisa juga disimak ya nanti di YouTube-nya BP2D jika ada yang kelewat atau ketinggalan. Mungkin itu saja ya Mbak Mardiana. Terima kasih waktunya. Ya, baik, sama-sama. Izin, Selamat Bu, materinya melakukan sudah aktivitas saya share di berikutnya. grup. Ya udah, saya share. Oke, siap. Ya, makasih. Ya, Makasih baik. Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila salah kata. Ya, sama-sama Mbak. Mungkin izin ya. Ya, izin Mangga live, Bapak Ibu. melanjutkan aktivitas selanjutnya Bapak Ibu. Atur nuhun semuanya. Salam terhadap teman-teman di masing-masing kabupaten kota juga di BSKDN ya. Atur nuhun.